Oke, sebelum masuk ke pembahasan, jawaban latihan yang sebelumnya, ini saya ada, rangkumkan kumpulan dari rumus-rumus yang ada di modul. Jadi ini tentang, aktiva tunggal. Untuk yang aktiva tunggal itu ada di halaman pertama dan ada di halaman yang kedua. Lalu untuk yang halaman ketiga dan 4 adalah portofolio. Jadi ini saya ambil dari modul aja, sebenarnya, lebih lengkap ada di modul, contoh soal juga ada di modul, jadi ini benar-benar rumusnya aja. Lalu di sini saya ada tuliskan halamannya juga. Nah, halamannya ini sudah disesuaikan dengan, modul kalian yang kemarin ada fotokopi modul gitu. Nah, ini sebagai, review saja. Untuk yang aktiva tunggal, itu ada return dan ada resiko. Sama juga untuk portofolio, ada return dengan ada resiko. Return adalah pengembalian, jadi kayak istilahnya untung ruginya berapa sih gitu. Resiko adalah yang harus dihadapi. Jadi kan apa yang namanya konsep dari investasi kan high risk high return. Jadi untuk itu kita memang harus ukur returnnya berapa, resikonya berapa. Nah, untuk yang return ada yang namanya realized return atau return yang sudah terrealisasi. Cara hitungnya seperti ini. Jadi capital gain dan yield. Yield-nya di sini adalah maksudnya adalah yield dividen. Jadi nanti untuk, soal yang saya bilang lewat Google Form itu, yang pertama, mungkin ada beberapa soal yang akan, tanyakan return, tapi dari segi capital gain-nya aja. Jadi mungkin hanya, saham hari ini berapa, apa namanya, yang kemarin berapa, atau, tahun ini, atau misalnya, dibeli pada periode ini, lalu, dijual periode selanjutnya dengan harga bla bla bla, tapi nggak diketahui dividen. Nah, kalau misalnya nggak ada dividen, ya udah nggak masalah, berarti ini aja. Jadi harga yang hari ini kurang yang kemarin per yang kemarin. Tapi kalau misalnya ada dividen, itu kita pakai, rumus yang ini. Jadi tinggal ditambahkan dengan dividennya aja, dividennya berapa per harga saham yang kemarin. Nah, jadi ini contohnya itu bisa dibaca di halaman 264 sampai 267. Ini untuk return yang sudah terrealisasi. Lalu ini juga ada kemarin relative return, ini untuk apa, uji statistik aja supaya lolos dan segala macam tinggal ditambah satu aja, ini mungkin ada keluar. Jadi kalau misalnya ditanya relative return dari, soal ini bagaimana? Nah, sebenarnya sama rumusnya kayak return total yang sebelumnya yang ini, kalian tinggal tambahin satu aja. Jadi pertama hitung dulu return totalnya berapa, kalau udah tinggal ditambahin satu, angka satu. Nah, setelah itu, selain ada return realisasi atau realized return, itu ada namanya expected return. Expected return itu adalah return, masa depan. Nah, ini yang, apa ya, di modul itu buat, halamannya maju mundur, atau yang buat halaman kita dia lompat sana, lompat sini adalah ini expected return. Jadi expected return itu sebenarnya dia adalah return masa depan. Jadi yang namanya masa depan kita belum tahu kira-kira berapa nilainya, maka digunakan asumsi-asumsi. Jadi di sini ada 2 cara pengukuran expected return. Yang pertama adalah menggunakan probabilitas, jadi ada angka yang kira-kiranya berapa. Yang kedua adalah menggunakan data historis. Jadi kita pakai data masa lalu untuk memproyeksi ke depan. Nah, cara yang harus kalian ingat adalah untuk yang probabilitas ini selalu dikalikan dengan nilai probabilitasnya. Jadi return-nya berapa, ya udah dikalikan dengan probabilitas. Ini juga ada di modul di halaman 280 sampai 282 nanti kalian baca aja. Sedangkan kalau misal expected return-nya, menggunakan data historis, jadi di soal itu nggak ada, kata probabilitasnya, berarti kalian tinggal pakai, rumus rata-rata aja, rata-rata aritmatika atau rata-rata geometrik. Ada di halaman 276 atau sampai 277. Itu untuk yang, return gitu. Sekarang untuk yang resiko. Nah, resiko itu diukur dengan standar deviasi dengan varian. Sebenarnya standar deviasi dan varian itu berhubungan. Jadi standar deviasi di sini biasa ditulis dengan SD ataupun disimbolkan dengan simbol seperti ini. Jadi kalau misalnya ketemu simbol ini ya maksudnya ya standar deviasi. Standar deviasi diperoleh dari akar varian atau misalnya variannya yang kita mau cari berarti standar deviasi kalian pangkatkan 2. Jadi ini diterbalikan aja sih. Bagi yang paham matematika pasti paham ini. Jadi, standar deviasi itu sama dengan akar dari varian, tapi kalau misalnya kita mau cari variannya tinggal standar deviasi pangkatkan 2. Ibaratnya kalau misalnya di matematika itu
biasanya akar dari 100 itu kan 10. Nah, tapi kalau misalnya 10 kita pangkatkan 2, ya udah dapat 100 gitu. Sama dengan ini sebenarnya. Nah, sama juga resiko itu, ukurnya bisa 2, karena resiko kita kan perkirakan juga kan, kira-kira investasi ini resikonya berapa ya? Sama kita menggunakan, 2 cara perkiraan, pertama probabilitas, yang kedua adalah data historis. Untuk yang probabilitas itu berarti sama, nanti muncul, berapa probabilitasnya, jadi, diperkirakan berapa sih ke depannya nilainya gitu ya. Nah, untuk menghitung yang varian itu sebenarnya tinggal return dikurangkan dengan expected return dipangkatkan 2, sebenarnya cukup seperti itu. Cuma karena kita menggunakan cara probabilitas maka harus dikali dengan probabilitas. Nah, di sini nilai dari return sum-nya berapa, kurangkan dengan expected return ini ingat, kalau misalnya di sini kalian resiko probabilitas, maka expected return-nya pakai rumus expected return yang ini. Jadi kita hitung dulu expected return yang ini berapa. Udah dapat baru kita pakai di sini gitu. Jadi kalau nggak hitung expected return di sini, ya nggak bakal ketemu di sini gitu ya, ingat ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai dengan cara probabilitas, di sini juga expected return-nya harus pakai yang probabilitas. Jadi, return nanti dikurang dengan expected return pangkat 2 nanti dikalikan dengan probabilitas aja. Lalu kalau misalnya kalian, cari resiko dengan data historis, itu rumusnya beda lagi. Jadi dia nggak perlu kalikan probabilitas, jadi tinggal rata-rata return-nya dikurangi dengan expected return dipangkatkan 2 per N-1 kalau datanya kurang dari 30, tapi kalau misalnya datanya 30 ke atas berarti ini nanti, dibagiin dengan N aja kalau datanya lebih dari sama dengan 30, jadi 30 ke atas gitu. Nah, kalau misalnya resikonya itu menggunakan data historis, di sini expected return-nya harus pakai expected return yang data historis. Berarti boleh pakai rata-rata aritmatika, boleh pakai rata-rata geometrik, tergantung dari soalnya. Jadi nanti di soalnya dikasih tahu rata-rata aritmatika atau rata-rata geometrik. Tapi kalau misalnya di soalnya tidak disampaikan harus aritmatika atau geometrik, otomatis kalian langsung pakai aritmatika saja. Jangan pakai geometrik karena nanti waktunya habis gitu. Jadi kalau di soal tidak diketahui ya udah langsung pakai aritmatika saja. Jadi kalau misalnya udah dapat varian, otomatis kalian ya bisa cari standar deviasi, karena standar deviasi ya rumusnya tinggal diakarkan dari hasil varian tadi. Jadi kalian hitung aja variannya berapa, ya udah tinggal diakarkan dapatlah standar deviasi. Yang ini juga sama, hitung variannya berapa pakai rumus yang ini kalau pakai data historis ya, nanti tinggal diakarin aja ketemu standar deviasi. Atau lebih jelasnya, bisa masing-masing untuk yang risiko probabilitas ini bisa dilihat di halaman 286, kalau untuk yang risiko data historis bisa dilihat di halaman 287 sampai 289. Nah, yang terakhir adalah untuk koefisien variasi, ini juga sama karena soalnya nanti terpecah-pecah ke dalam Google Form. Jadi mungkin saya misalnya tanyanya resiko lah, expected return lah. Jadi misalnya satu soal itu salah satu yang ditanya. Makanya ini saya rangkumkan dalam, rumus seperti ini supaya kalian lebih mudah, lihatnya rumusnya ada apa aja sih yang penting gitu aja. Lalu, yang selanjutnya ini adalah koefisien variasi, caranya resiko dibagi dengan expected return. Nah, resikonya berarti pakai hasil dari standar deviasi tadi yang udah dihitung, terus tinggal dibagikan dengan expected return. Expected return-nya tergantung dari soal. Jadi kalau misalnya soalnya menggunakan probabilitas, jadi pakai expected return yang tadi caranya pakai probabilitas. Tapi kalau misalnya expected return-nya pakai data historis, ya udah tadi expected return-nya hitung pakai data historis. Atau bisa kalian lihat contohnya di halaman 290 sampai 291 di modul kalian. Lalu di sini ada catatan dari saya, nanti kalau misalnya di soalnya dikatakan bahwa, bla 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 bla, hitunglah koefisien variasinya berapa, lalu nanti misalnya di, pilihannya atau nanti ditanya, apakah yang ini, saham yang ini lebih bagus daripada ini gitu. Jadi kalian tinggal lihat dari koefisien variasinya. Makin tinggi nilai koefisien variasi berarti makin tinggi resiko suatu saham. Kalau resikonya makin tinggi, makin bahaya.
kinerjanya makin buruk gitu. Tapi kalau misalnya nilai koefisien variasinya rendah, itu menandakan bahwa kinerjanya semakin baik. Kenapa? Karena kalau nilai koefisien variasinya rendah, berarti expected return-nya tuh lebih tinggi. Jadi return-nya tuh lebih tinggi, jadi resikonya lebih rendah, menandakan kinerja suatu saham itu lebih bagus. Jadi yang lebih bagus adalah nilai koefisien variasi yang lebih rendah. Itu untuk yang aktiva tetap. Lalu di bawahnya itu ada rumus untuk yang portofolio. Nah, ini untuk yang portofolio itu harus hati-hati, karena tidak semua soal tanya tentang, portofolio. Jadi seperti contoh latihan kemarin itu, hanya bagian ending-endingnya saja, nanya tentang return portofolio, expected return portofolio gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak yang aktiva tetap sih sebenarnya. Jadi hati-hati, kalau misalnya di soal diminta realized return portofolio. Ah, simbolnya biasa seperti ini ya, RP ya. Jadi kalau misalnya return portofolio, P-nya itu portofolio, R-nya itu return, baru kalian pakai rumus ini. Sama juga dengan expected return. Lihat expected return yang diminta itu apa. Kalau misalnya yang diminta expected return saham A, atau misalnya expected return saham B, berarti bukan pakai yang ini, bukan pakai rumus ini, pakai rumus yang atas. Jadi benar-benar rumus yang ini yang portofolio hanya dipakai kalau soalnya minta hitunglah return portofolio yang ada RP, berarti pakai rumus ini. Sama juga misalnya diminta hitunglah expected return portofolio ERP. Jadi E itu expected, RP-nya itu return portofolio, baru kalian pakai ini. Nah, um, untuk menghitung yang, return portofolio itu sebenarnya caranya gampang, tinggal return-nya kalian kalikan dengan ini W adalah, proporsi berapa persen sahamnya. Jadi misalnya, kemarin di latihan itu diberikan contoh, dibeli 50% saham A dan 50% saham B ya, berarti maksudnya W-nya untuk yang saham A itu berarti 50%, untuk saham B berarti 50% gitu. A dan B di sini adalah mewakili simbol W, jadi kayak proporsinya. Jadi misalnya kalau misalnya saya beli 3 saham berarti ya, misalnya proporsinya itu, 30%, 30% dan 40% misalnya. Jadi ya udah berarti ini 30% kali return-nya A berapa, tambah untuk saham yang B berarti 30% lagi kali return saham yang B, ditambah saham yang C nanti, berapa persen proporsinya 40%, misalnya 40% kali return saham yang C gitu. Jadi intinya kalau misalnya keluar soal, eee, pasti keluar soal, itu yang return portofolio, cara hitungnya pokoknya seperti itu. Proporsinya berapa persen, kalikan dengan return-nya. Jadi perhatikan halaman 312 dan 314. Jadi bukan sampai ya, kalau saya bilang 312 sampai 314 itu strip, tapi kalau ini kan dan. Jadi agak dipisah-pisah memang, apa, modulnya campur-campur harus, pandai-pandai buka halamannya gitu. Nah selanjutnya adalah expected return portofolio. Jadi ini benar-benar portofolio. Jadi tolong bedakan, yang di atas tadi yang aktiva tunggal itu berarti cuma terdiri dari satu saham aja. Jadi kalau saham A ya saham A, saham B ya saham B, saham C ya saham C. Kalau portofolio tuh kayak gabungannya. Jadi kalau digabungkan jadi satu kayak hitung reksadana, nah itu, pakai yang ini. Nah ini untuk expected return-nya itu sama, ada 2, yang pertama, kalau misalnya menggunakan cara probabilitas, jadi nanti akan muncul probabilitas juga, lalu yang kedua kalau misalnya menggunakan data historis. Nah jadi, kalau di sini kalau misalnya dia minta menggunakan probabilitas, ya udah berarti sama expected return-nya kalian kalikan aja dengan proporsi, berapa persen. Jadi di sini jangan lupa kalau misalnya rumusnya memang WI kali expected return. Nah expected return-nya ini kalian harus hitung dulu, hitung dengan rumus yang ada di aktiva apa namanya, aktiva tunggal. Jadi tadi kalau misalnya di atas, kalau kalian, lihat di rumus yang atas ini yang tadi ya, aktiva tunggal, untuk menghitung yang return expected return yang probabilitas kan ini, return dikali dengan probabilitas. Jadi, sama untuk menghitung yang portofolio, memang harus dihitung sendiri-sendiri dulu. Jadi yang saham A kalian hitung dulu berapa expected return-nya yang saham A, kalau yang saham B hitung dulu berapa expected return saham B. Jadi hitung masing-masing dulu caranya return kali probabilitas. Nanti baru kalau mau digabungkan jadi satu, jadi expected return portofolio, baru nanti dikalikan dengan persentasenya. Ingat W adalah proporsi kepemilikan atau persentasenya. Jadi
berapa persen dana kalian di saham A, saham B, atau saham C, seperti itu. Ini, mungkin di latihan belum pernah muncul untuk yang expected return portofolio ini, belum pernah muncul sepertinya di latihan. Jadi, coba-coba aja lihat, penjelasannya di 312 dan 314. Kalau nggak salah saya contoh soalnya di modul juga nggak ada kalau nggak salah. Jadi, pokoknya kalian pahami aja ini, hitung expected return dulu pribadi satu-satu, saham A, saham B, saham C berapa, baru kalikan masing-masing dengan proporsi. Ujung-ujung hitungnya sama dengan ini sih. Cuma kalau yang atas itu kan dia return-nya aja, return saham A, return saham B aja. Kalau yang bawah ini dia pakai expected return, beda di situnya aja sih. Jadi kalau kalian lihat rumusnya ini kan mirip-mirip, cuma yang ini return, ini expected return aja. Ini untuk yang probabilitas. Nah, kalau untuk yang, menggunakan data historis rumusnya sama, sama proporsi kali expected return juga, cuma kalau yang probabilitas tadi kita kalikan dengan nilai probabilitas, kalau yang ini kita untuk mencari expected return-nya tuh pakai rata-rata aritmatika atau geometrik sesuai dengan cara yang di atas tadi yang aktiva tunggal yang di sini. Jadi, caranya sama, jadi kalian hitung dulu berapa expected return saham A, B, C masing-masing hitung baru nanti dikalikan dengan, probabilitas. Sama yang ini juga untuk expected return portofolio dan, yang menggunakan probabilitas dan data historis seingat saya belum pernah ada di latihan, jadi nanti kalian, coba dipahami aja. Catatan rumusnya ada di halaman 312 dan 314 cuma, contoh soalnya, sepertinya sih seingat saya nggak ada, tapi nanti coba baca-baca aja. Intinya begitu kok, mirip. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini mirip dengan yang ini, cuma dia bedanya yang ini expected return, yang ini return biasa, itu ya. Lalu di sini ada penjelasan kata-kata, dari pokoknya yang barusan saya jelasin saya tuliskan dalam bentuk kata-kata lah di sini. Mmm Lalu sekarang yang resiko, jadi sama, untuk portofolio juga kita bisa hitung return dan resiko. Jadi yang atas tadi saya udah jelasin return, nah yang bawah ini adalah resikonya. Sama, resiko juga sama, jadi dia hubungannya, diukur dengan standar deviasi dan varian yang sebenarnya saling berhubungan. Sama tadi standar deviasi simbolnya ini, standar deviasi merupakan akar dari varian, kalau mau cari varian berarti standar deviasi pangkatkan 2, jadi itu hubungan mereka berdua. Nah, cuma untuk rumus, varian nanti akan ada bedanya antara yang ini portofolio dan yang atas. Kalau yang atas itu kan ini rumus, variannya nih, kalau misalnya aktiva, aktiva tunggal, jadi cuma satu saham ini rumusnya. Tapi kalau misalnya untuk portofolio, perhatikan ya di sini ada logo VAR RP, ini artinya varian return portofolio, makanya ada PP-nya itu berarti portofolio. Nah, ini rumusnya seperti ini, jadi mulai dari sini ya. A kecil dan B kecil itu berarti proporsinya. Berapa persen kepemilikan saham ini contoh soalnya lengkap sudah ada di modul halaman 315, 318, 319 kalian coba pelajari aja. Ini adalah untuk contoh varian yang probabilitas. Jadi, untuk varian sebenarnya rumusnya satu. Jadi di sini ada A pangkat 2 itu berarti probabilitas yang kepemilikan saham yang yang A, saham yang A itu berapa persen, nanti pangkatkan 2 kalikan dengan varian return A, tambah, B adalah proporsi kepemilikan yang B berapa persen, kalikan dengan varian yang B, lalu ditambah dengan 2 kali A kali B kali kovarian gitu. Nah, perlu dipahami di sini bahwa untuk menghitung varian ini, kalian harus hitung ini dulu nih, harus hitung varian masing-masing saham dulu. Hitung varian saham A dan hitung varian saham B. Bagaimana cara hitung varian saham A dan saham B? Ikutin rumus yang ada di atas sini, yang aktiva tunggal nih. Ada 2 rumus, ada probabilitas dan historis. Jadi saya sudah tuliskan catatan di bawah sini. Kalau misalnya soalnya menggunakan probabilitas, maka untuk varian A dan varian B itu kalian, carinya dengan rumus ini. Jadi return kurang expected return pangkat 2 kali, probabilitas. Ini rumusnya ada kok di atas yang aktiva tunggal. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan data historis atau di soalnya menggunakan data historis, maka, cara hitung varian A, di sini varian A dan varian B-nya itu menggunakan rumus ini, return kurang expected return pangkat 2 per N min 1. Perhatikan ya N min 1-nya tadi sesuai tadi, kalau datanya kecil di bawah 30 pakai N min 1, kalau datanya 30 ke atas pakai N saja. Untuk ujian sih,
karena waktunya terbatas jadi mungkin saya pakai data kecil aja. Jadi mungkin rata-rata pakai N-1 karena kalau datanya dibuat sampai lebih dari 30 kan kebanyakan waktu nggak cukup. Jadi mungkin saya pakai yang N-1 untuk UAS gitu ya. Nah ini untuk yang data historis itu contohnya ada di halaman 315 dan 321 jadi bisa dipelajari di sana. Nah ini ada juga di sini kovarian. Nah kalau kalian perhatikan di sini untuk menghitung varian portofolio kalian harus, ketemu kovariannya dulu. Nah, cara hitung kovarian itu ada di sini. Kovarian itu didapat dari rumus ini, jadi agak panjang. Nah, kovarian itu ada dua juga. Jadi ada kovarian menggunakan rumus probabilitas dan kovarian menggunakan data historis. Kalau misalnya yang probabilitas, berarti rumusnya ini. Return kurang expected return berapa, nanti baru kali return kurang expected return lagi, baru kali probabilitas. Kalau ini juga sama sebenarnya. Kalau yang data historis return kurang expected return kali return kurang expected return cuma harus per N. Nah, N itu kalau seperti tadi ya, datanya 30 ke atas pakai N, tapi kalau misalnya datanya kecil, di bawah 30 gunakan N-1. Nah, ini saya ulangi lagi, di sini ada muncul lagi expected return. Kalau misalnya menggunakan probabilitas, expected return di sini selalu diukur dengan atau dihitung dengan return kali probabilitas. Tapi kalau misalnya dia menggunakan data historis, return, expected return selalu dihitung dengan rata-rata aritmatik atau geometrik. Ini contohnya lengkap ada di halaman 316 sampai 318. Yang ini untuk data historis ada di halaman 320 sampai 321. Nah, yang terakhir untuk portofolio ada koefisien korelasi. Ini pasti keluar. Caranya adalah kovarian. Jadi kovarian itu hasil dari yang barusan kalian hitung. Yang tadi kalian hitung berapa, nanti dibagikan dengan ini. Jadi ini adalah standar deviasinya. Standar deviasi A berapa kali standar deviasi B. Jadi standar deviasi untuk yang satu-satu tadi ada di sini hitungnya. Di sini jadi kalian hitung standar deviasi yang A berapa, standar deviasi yang B berapa. Nah, itu untuk nanti cari kovarian. Jadi nanti ini supaya bisa dipahami nanti kalian lihat pembahasan latihannya nanti dipelajari aja atau kalau mau pelajari sendiri bisa dibaca-baca untuk koefisien korelasi ada di halaman 322 sampai 324. Nah, ini seingat saya pernah saya sampaikan dulu koefisien korelasi itu hubungan antara dua saham ini. Jadi yang namanya portofolio itu kan isinya ada beberapa macam aktiva atau ada beberapa macam aset yang di dalamnya yang kita investasikan. Jadi bisa saham, obligasi atau suku dan bla 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 segala macam di dalamnya. Nah, jadi dari semua aset yang kita investasikan di dalam ya, itu kita bisa mengukur hubungan antara aset-aset yang ada di dalam. Jadi misalnya dalam aset tersebut kalian investasinya misalnya selain ke yang instrumen pasar modal juga ada ke yang pasar uang, misalnya ke deposito juga ada atau misalnya ke emas juga ada segala macam. Nah, itu kita mau hitung apakah semua kumpulan paket investasi kita itu apakah mereka resikonya tuh, bisa didiversifikasi atau tidak. Jadi di sini udah saya tuliskan. Jadi jawabannya ini untuk koefisien korelasi itu antara 1 sampai -1. Jadi semakin hasilnya ke arah -1 berarti semakin baik karena menandakan resikonya bisa didiversifikasi. Maksudnya bisa didiversifikasi adalah berarti maksudnya kalau misalnya, emas naik, berarti yang lain, mungkin ada yang turun tapi bisa ditutupi dengan emas. Atau misalnya kalau deposito naik, misalnya Pak yang instrumen pasar modal turun, tapi kan mereka saling menutupi. Nah, tapi kalau misalnya hasilnya itu lebih ke arah positif satu, itu tidak baik karena resikonya tidak dapat didiversifikasi. Risiko yang tidak dapat didiversifikasi itu nanti efeknya seperti ini, kalau satu turun, semuanya turun gitu. Jadi tidak ada yang menyelamatkan, paket dari investasi kita, atau portofolio investasi kita. Ini rumusnya. Tujuan dari saya tuliskan rumus ini adalah, supaya kalian bisa, ini adalah rumus-rumus yang akan keluar di ujian. Jadi saya nggak akan tanya rumus yang lain. Jadi untuk yang return dan resiko aset tetap dan portofolio saya gunakan rumus ini saja yang, aset tetap dan portofolio. Tapi untuk yang kinerja, evaluasi kinerja portofolio yang indeks Sharpe-Jensen Trainer itu tetap akan ada muncul di UAS, jadi dipelajari. Lalu satu lagi itu tentang, return dan resiko untuk, aset yang lebih dari 2. Jadi kan ini cuma 2 nih, cuma 2 aset. Jadi ada 2 aja. Nah,
ada yang menggunakan matriks itu yang, lebih dari 2, jadi ada 3 aset, itu ada videonya di YouTube juga, waktu itu saya sudah sampaikan, cuma mungkin nggak sempat latihan. Kalau misalnya kalian mau lihat contoh-contoh soalnya, nanti kasih tahu aja saya di WA misalnya, "Bu, boleh nggak minta soal ujian tahun lalu?" Nah, soal ujian tahun lalu itu salah satu contoh soalnya ada tentang matriks itu, mungkin, kalau kalian mau, minta soalnya sama jawaban yang soal ujian tahun lalu supaya bisa bahan belajar, nanti sampaikan aja di grup WA. Sama juga dengan ini, kalau misalnya kalian butuh dalam bentuk PDF-nya, sampaikan aja ke saya, nanti saya kirimkan juga ke WA. Tapi kalau nggak perlu, ya udah dilihat-lihat aja, dikasih tanda aja. Mmm, apa ya, soal, waktu ujiannya itu sangat singkat sekali, jadi saya samakan dengan jadwal ujian yang ada di jadwal. Jadi kalau misalnya 1 jam 50 menit sesuai jadwal, ya sesuai jadwal gitu. Sedangkan, soal yang harus dikerjakan untuk yang hitungan, cukup banyak. Jadi, ketika ujian saya pastikan kalian tidak akan sempat kalau harus belajar lagi. Tapi kalau misalnya waktu ujian kalian, buka-buka catatan, "Oh ini rumusnya," langsung pakai rumusnya, langsung di-apply, itu mungkin waktunya cukup. Tapi kalau misalnya kalian waktu jam ujian kalian baru mau buka, baru mau pelajari, "Ini kemarin caranya gimana ya? Ini kemarin caranya gimana ya?" Nah, itu pasti waktunya nggak cukup. Jadi saran saya sebelum ujian, coba kalian, banyak-banyak latihan contoh, contoh soal gitu. Jadi kalau misalnya nanti, ujiannya udah dimulai, terus ketemu contoh soal, kalian udah tahu, "Oh ini berarti pakai rumus yang ini berarti pakai rumus yang ini," gitu. Jadi udah terbiasa. Usahakan seperti itu. Jadi pahami, rumus-rumus yang ada di sini, dan juga yang matriks dan juga yang evaluasi kinerja portofolio, itu saja untuk yang, soal hitungannya.